pemirsa, kembali lagi bersama saya Fazul Nugroho di acara Bastik Talk Show. Dan seperti biasa, kali ini kita akan bincang-bincang ringan, tapi tentunya akan mengedukasi kalian semua. Nah, kebetulan hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang perjuangan tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Ya, bener banget, karena saya yakin kalian semua yang ada di rumah sekarang, dalam hidup kalian pernah mengalami yang namanya struggling, terus perjuangan, rintangan, ataupun tantangan lah ya, ketika kalian ingin menggapai apa yang kalian impikan atau kalian cita-citakan selama ini. Nah, kebetulan hari ini Fazrul ditemani oleh salah satu teman Fazrul. Dia merupakan salah satu peserta SBMPTN tahun 2019. Bagaimana sih cerita struggling dari teman Fazrul ini dalam menggapai kampus impiannya? Yuk langsung aja kita sambut. Ini dia, legenda Gantar Negara. Halo Gantar. Apa kabar? Oh, ini agak susah ya. Agak susah ya. Alhamdulillah. Barbar ini. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Gantar, gimana perjalanan kampus sekarang? Alhamdulillah, sekarang sih lagi libur semester ya. Jadinya kita juga rada santai gitu. Juga hari ini sih, maksudnya tahun semester ini katanya mau daring ya sampai tahun depan. Apa namanya, kalau rencana sih sampai November di kampus saya. Sampai November. Itu berarti nanti ada masuk lagi di bulan November ya? Iya. Oke, sedikit informasi ya pemirsa, kalau Gantar ini merupakan salah satu mahasiswa di kampus Universitas Negeri Semarang. Yeay, tepuk tangan dong. Keren banget loh universitas ini. Universitas ini merupakan salah satu universitas favorit di Indonesia kan? Iya. Nah, si Gantar ini merupakan salah satu mahasiswa di UNES dengan program studi apa, Tar? Program studi saya farmasi. Oke, farmasi ya. Nah, Gantar, kamu kan masuk di perguruan tinggi negeri ini dengan jalur SBMPTN ya? Iya, betul. Wah, mungkin bisa diceritakan nih, Tar, gimana sih pengalaman kamu ketika kamu ingin mencari kampus impian kamu ketika SMA tuh? Menjelang apa sih masuk perguruan tinggi, apakah kamu punya struggling ataupun rintangan apa gitu? Kamu ngalami kendala kesusahan atau apa gitu? Oh, struggling sih palingan saya sih sebelum sebelum ikut SBM ini tuh saya juga ikut banyak tes lain kayak SNMPTN yang pakai nilai, juga SPAN-PTKIN itu yang buat di PTN Islami. Islam ya. Terus sama yang di Politeknik juga saya ikut semua itu. PMDKN. Nah, PMDKPN itu saya semua ikutin. Nah, tapi belum rezekinya. Jadi itu saya banyak struggle, saya jatuh bangun, saya udah ngedown tuh di situ, dapat hasil yang tidak diterima di situ. Nah, akhirnya saya sudah melihat hasil itu, saya juga berusahanya tuh kayak belajar juga nggak yang putek banget gitu. Saya belajar diselingi main juga, saya sering banyak mainnya juga. Tapi melihat kalau lagi ingat saya gagal terus, ya saya belajar lagi untuk menyiapkan SBMPTN ini SBMPTN 2019 ini. Dan gitu nggak cuma itu, saya juga memilih di Universitas Negeri Semarang itu juga ada rintangannya juga, ada struggle-nya gitu dari orang tua. Tadinya saya itu nggak minat di farmasi, nggak minat di kesehatan, tapi orang tua saya minta anaknya ada yang di kesehatan, ya saya sebagai anak gitu ya, jadinya saya mengikuti keinginan dari orang tua. Saya tadinya minatnya di pertambangan gitu. Nah, tapi karena orang tua berbicara seperti itu, ya saya mencari meriset di mana aja nih kesehatan gitu. Tadi juga saya masuk ke kedokteran gitu, Mas. Tapi ya Allah juga nentuinnya di farmasi di UNES ini, ya alhamdulillah keterima. Nah, Gantar, ini kan yang aku tahu nih, Tar, untuk memasuki SBMPTN, bagaimana kita lolos di SBMPTN, kita kan butuh perjuangan banget ya, Tar. Iya. Karena SBMPTN itu bukan suatu hal yang mudah. Sangat-sangat tidak mudah sih. Nah, mungkin tips kamu cara belajar SBMPTN ini kayak gimana sih, Tar? Kenapa kamu bisa sampai lolos di kampus ini dengan jalur SBMPTN? Kalau saya sih mempersiapkannya itu otak dibawa fresh dulu. Kita nggak harus putek banget. Kalau saya sendiri kayak gitu. Saya tipe orang belajar tuh harus senang dulu baru bisa belajar, baru bisa masuk materinya. Jadi kalau dibilang Gantar mainnya kok kelihatan main terus, tapi kalau lolos ya, nah itu cuma lihat di covernya saja, Mas. Saya sering main, saya sering nongkrong, tapi kalau sudah sendirian, sudah ini saya buka buku, saya baca, dan juga kebanyakan saya ikut rewat-rewat sih. Mendekati hari HSBM saya banyakin latihan gitu, Mas. Kayak sekarang udah banyak banget di Instagram dimanapun juga yang menyediakan platform tryout gitu. online gitu kan ya. Tryout online UTBK, tryout online itu sih biasanya saya ikutin itu. Berarti kamu belajarnya itu dari
online juga gitu kan ya. Ya kayak gitu sih, emang harus kita benar-benar bisa memanage waktu juga ya Tar. Manage waktunya harus penting sih. Nah itu pemirsa, dengerin apa kata Gantar. Terus Tar, mungkin dari setelah kamu masuki kampus ini, apakah kamu punya kendala lain gitu atau apa gitu? Mungkin dulu pas lagi pemilihan ya Mas, kan saya kan bingung antara kesehatan mana. Nah itu juga apa namanya, sebelum masuk SBM ini tuh kita harus bener-bener nentuin dulu pilihan yang tepat gitu. Kayak kan waktu saya kan UTBK gitu kan nilainya udah keluar, jadi kita harus nyesuaiin dulu di mana nilai kita bisa masuk gitu. Saya melihat sih di UNES kan ada farmasi gitu baru nih, prodi baru. Saya kira sih nggak banyak yang daftar karena prodi baru gitu kan. Saya pede aja gitu daftar. Ternyata di luar dugaan Mas, dengan kuota 16 yang diterima 16, ternyata pendaftarnya itu 1.200. Wow. Itu 1/77. Jadi saya mengalahkan 1/77. Nah kalau struggle pas lagi udah saya masuk di farmasi ini, mungkin beda kali ya sama IPA di SMA sama IPA di perkuliahan. Jadi saya masih menyesuaikan gitu, kayak apa namanya, begadang bikin laporan, begadang bikin penelitian gitu deh Mas. Tapi seru sih. Itu emang kayak itu sih guys, maksudnya dalam prodi apa sih namanya, saintek, itu pasti kita dipenuhi sama laporan gitu kan. Oke. Buat kalian yang mau masuk prodi saintek, siap-siap dari sekarang. Siapkan mental juga sih ya. Mental, pikiran, dan tenaga buat begadang. Terus, sedikit menambahkan buat teman-teman di sana yang lagi memperjuangkan SBM 2020 ini. Paling tipsnya sekarang kan lagi ada pandemi kayak gini ya, udah gitu apa namanya, tes juga panjang banget kan waktunya, dari gelombang pertama sampai gelombang terakhir itu panjang banget. Nah itu buat yang gelombang terakhir maupun yang pertama harus sangat-sangat dipersiapkan juga sih gitu Mas. Iya sih. Kalian banyakin latihan itu yang di ini. Dan gitu kan sekarang kan soal juga nggak ada yang kayak materi saintek, sosum juga nggak ada kan, lebih dititik beratin di TPA-nya. Oh TPA-nya ya? Iya betul, gitu, betul banget. Soal-soalnya juga dilihatnya kalau kalau kita kan kayak dilihat soal saintek itu kan putek ngitung-ngitung ya, kan. Sekarang udah berkurang, kayak ya walaupun levelnya lebih rendah tapi ya jangan dimain-mainin. Ya justru itu malah jadi peluang buat kita ya belajar lebih giat lagi kan. Oh iya nih Mas Fajrul, saya juga punya sedikit pesan sih ya buat adik-adik, pesan lagi buat kalian nanti yang semisal pahit-pahitnya banget nggak keterima di SBM ini 2020 ini, jangan menyerah. Pokoknya masih banyak jalan-jalan yang buat, kayak masih ada UM, masih ada SM. Nah itu masih bisa digunain lagi kesempatan terakhir, nggak terakhir juga sih. Pokoknya itu masih ada kesempatan kalian buat masuk PTN ini. Walaupun toh nggak masuk PTN ya, perguruan negeri swasta juga masih banyak gitu yang udah bagus gitu. Ya, iya. Jadi bukan kalian nggak keterima PTN itu sebuah hal buruk, bukan mimpi buruk, bukan itu akhir perjalanan pelajaran buat kalian. Nah tapi itu masih masih baru, malah itu dunia baru buat kalian. Jadi kalian harus menemukan jalan lagi. Itu juga kayak buat kalian menemukan hal-hal baru lah di hidup kalian, kayak dari SMA terus mau lulus ngapain gitu kan. Itu strategi kalian harus gimana. Ya benar banget apa kata dari Mas Gantar ini ya, karena ya seperti yang tema yang udah kita bahas kali ini, dalam perjuangan pasti dalam hidup pasti kita ada perjuangan, struggling. Dan ketika kalian tidak menggapai apa yang kalian harapkan, bukan berarti kalian harus berhenti di situ. Betul banget ya Tar? Oke pemirsa, jadi itu dia sedikit cerita dari Mas Gantar tentang kisah perjalanan dia dalam memasuki kampus perguruan tinggi negerinya di Universitas Negeri Semarang ini. Nah buat kalian semua, semoga apa yang sudah diceritakan oleh Mas Gantar ini menjadi pelajaran buat kalian, supaya kalian bisa lebih giat lagi dalam belajar. Dan buat kalian semua yang sedang menghadapi tes masuk perguruan tinggi negeri, jangan lupa semangat terus belajarnya. Apapun yang kalian usahakan sekarang pasti akan menuai hasil apa yang sudah kalian perjuangkan. Yap, betul banget. Yuk Mas Gantar, terima kasih atas hadirnya. Semoga lancar terus kuliahnya ya. Amin. Terus sukses terus buat kedepannya. Oke, siap. Oke pemirsa, terima kasih buat kalian yang udah nonton acara Bastik Talk Show ini dari awal hingga akhir ini. Dan jangan lupa tonton terus Bastik Talk Show setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Bastik TV. Dan saya Fazlul Nugroho, sampai jumpa dan goodbye.